أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merah, ya jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Ya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Gitu kan? Kalau yang tidak diharamkan, makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah. Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol, mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai, gitu kan? Atau memang kalau tidak ada hajat nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah, ya beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat gitu. Sesuatu yang terjadi gitu, umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW seringkali membawa tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabiat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistithnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat, pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan, konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya terus ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram, nggak boleh, jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Ya, sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu kan? Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Pengobatan beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan, konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya terus ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram, nggak boleh, jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga.
Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Kita jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup.